Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya Pak ya? Ya, silahkan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa kembali menyapa teman-teman di dalam program Suluh Agama, dalam hal ini dalam rangka Pay Award ya. Alhamdulillah, selanjutnya mari sama kita lantunkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diberi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat seluruh yang berhadir pada kesempatan kali ini, terutama kepada Bapak narasumber kita, Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Nawawi Abdul Rauf, MPDI. Ya, beliau merupakan penyuluh agama Islam dari Kalimantan Selatan, betul ya, Pak Ustadz ya? Betul. Nah, perlu juga teman-teman ketahui bahwa beliau ini merupakan pemenang juara 1 Penyuluh Agama Islam Award tahun 2023 kategori penegakan hukum. Masya Allah. Ya, dan beliau ini juga sudah menerbitkan buku ya Pak Ustadz ya. Ya, bukunya judulnya apa itu Pak Ustadz? Boleh di-spill Pak Ustadz? Dinamika Juara Pay Award tahun 2023. Ya, Masya Allah. Jadi untuk teman-teman yang nonton dan punya keinginan bersemangat untuk ikut Pay Award tahun 2024 bisa dibaca bukunya Ustadz Ahmad Nawawi, ya kan? Ya, biar tahu gimana tips dan trik. Dan inilah yang akan kita bahas selama beberapa jam ke depan untuk membahas tentang tips sukses Pay Award. Jadi tidak boleh dilewatkan untuk seluruh rekan-rekan penyuluh supaya tahu ya tips dan triknya supaya bisa jadi pemenang kayak Pak Ustadz Haji Nawawi ya. Ya Pak Haji ya. Oke, berpanjang kalam, langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Dr. Haji Ahmad Nawawi Abdul Rauf MPDI. Pada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih host kita yang energik, cantik dari Sumatera Utara. Terima kasih sebagai tanda syukur kepada acara kita semua. Nanti hadiah pertama buku saya kasih untuk host kita Fatimah Ibrahim. Ya. Wah, terima kasih. Nanti saya kirim. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tidak lari. Salam pertama kayaknya kawan-kawan kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian, para penyuluh agama Islam dan para pemerhati pagiat dakwah bimbingan penyuluh agama Islam seluruh Nusantara, wabil khusus kepada tim atau suluh agama yang pada hari ini menjadi leading sektor untuk kegiatan ini, wabil khususan kepada Ustazah Fatimah Ibrahim yang berkenan mendampingi kita semua, dan semoga kehadiran kita di sini menambah wawasan dan rasa cinta kita yang mendalam kepada dunia dakwah, khususnya kita yang bekerja di kementerian agama, garda terdepan yakni penyuluh agama Islam. Juga kawan-kawan sekalian yang mungkin ada penyuluh lain lintas agama yang mungkin hadir dan ikut memperhatikan acara kita pada hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa hari ini bisa ketemu dalam ruang suluh agama khusus menampilkan juara pertama ya Pay Award tahun 2023. Saya kebetulan
kebetulan kemarin memilih kategori penegakan hukum. Kemudian salawat dan salam tercurah terlimpah kehariban Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Ustazah yang saya hormati dan kawan-kawan sekalian, tahun 2024 tahun ini, insya Allah kalau tidak bulan Juli atau awal Agustus, insya Allah antara dua data ini, para nominator dari 8 kategori Indonesia yang sudah terseleksi dari tahap pertama atau mungkin kita lebih ke bawah lagi dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian dimasukkan peserta pada tahap yang kedua nanti. Sekarang titel atau sebutan teman-teman yang akan maju ke tingkat nasional itu adalah para nominasi atau para nominator. Nah, mereka nanti akan menampilkan yang terbaik yang selama ini mereka miliki sesuai dengan topoksi dan pengembangan profesi mereka masing-masing. Dan alhamdulillah saya lihat sudah semua direkap oleh panitia pusat. Ada 8 kali 8, berarti 80 orang masing-masing kategori akan mempersembahkan yang terbaik di tingkat pusat. Nah, kemudian saya mendapat kesempatan yang luar biasa hari ini untuk ikut serta memberikan tambahan semangat kepada kawan-kawan. Apa sebenarnya kiat-kiat yang harus kita siapkan, yang harus kita tampilkan. Nah, ingin saya mendahului dialog awal ini. Yang pertama adalah saya punya konsep 3 yang sampai awal saat ini dan mudah-mudahan ke depan saya akan terapkan konsep ini dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan kita sebagai penyuluh agama Islam di Nusantara ini. Yang pertama adalah prinsip saya dalam mengikuti kegiatan ini adalah dari aspek alamiah, yang kedua aspek ilmiah, yang ketiga aspek ilahiyah. Nah, ini penting mungkin kita sampaikan di hadapan kawan-kawan. Yang pertama adalah kesiapan aspek alamiah. Nah, alamiah di sini kawan-kawan sekalian, artinya apa yang kita kerjakan selama ini itu memang adalah topoksi kita sebagai penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Misalnya memiliki kelompok binaan, itu kan alami saja. Memang kita wajib memiliki kelompok binaan. Kemudian kita membina kelompok binaan, ya memang itu kewajiban kita. Kemudian kita membuat laporan, ya memang itu kewajiban kita. Jadi ini harus kita jadikan sebagai tanda kutip makanan sehari-hari. Jadi alami saja. Ya. Kemudian apa peran kita di sana? Jalani saja seperti biasa. Tidak ada hal-hal yang istimewa karena itu memang tugas bagian kita sebagai penyuluh agama Islam dan lebih-lebih kita ini sebagai namanya pegiat dakwah. Nah, kemudian yang kedua adalah segi ilmiah. Nah, kalau kita mengikuti fa'awat ini, itu segi ilmiah itu harga mati. Karena ada 4 unsur yang wajib kita pahami, kita pelajari, kita pahami, kita praktikkan atau kita aplikasi. Yang pertama adalah portofolio. Ya. Nah, ini portofolio ini sudah portofolio karya tulis ilmiah, apalagi karya tulis ilmiah tahun ini kan versinya jurnal. Kalau angkatan saya versinya adalah versi KTE akademik. Jadi akademik itu artinya memang kita mengikuti pola-pola penulisan sebagaimana di perguruan tinggi. Saya lihat tahun 2003 itu lebih mengarah pada apa namanya sistem penulisan ke S2 atau lebih tinggi daripada itu. Jadi ini yang agak sedikit membedakan versi KTE akademik angkatan kami menurut saya ini dengan versi yang tahun ini. Tahun ini kan versinya jurnal. Jurnal ini memang lebih singkat daripada angkatan kami, tetapi lebih padat isinya, tapi juga tujuannya sama. Nah, dan alhamdulillah kemarin kami juga konsultasi dengan Kiai Amir, ya, itu panglima kitab
penyuluh agama Islam se-Indonesia. Kata beliau, kita masih menggunakan versi jurnal, tetapi masih dalam kategori kesepakatan tim penilai pusat. Nah, kenapa saya tanyakan kemarin? Karena kalau kita versi jurnal yang sebenarnya itu kan harus melewati tahapan, diantaranya adalah plagiasi. Nah, jadi alhamdulillah kawan-kawan aman lah. Tetapi tetap norma-norma karakteristik per jurnal itu harus kita ikuti. Yang ketiga adalah video. Nah, video ini menampilkan secara singkat my profile, portofolio, kemudian KTI kita. Ini kan menampilkan yang selama ini kita kerjakan. Tapi ingat kawan-kawan, kalau kita menampilkan video, KTI atau portofolio, itu tetap harus hierarki dengan kategori yang kita pilih. Nah, kebetulan saya memilih kategori penegakan hukum, karena keseharian saya ini adalah, pertama, saya memiliki kelobinaan khusus itu 3. Apa 3? Pertama adalah narapidana, yang kedua rumah sakit, yang ketiga adalah khusus anak-anak remaja. Nah, saya kebetulan 2023 itu memilih penegakan hukum, karena kebetulan saya adalah pendiri, pengasuh, pengajar langsung pesantren yang saya pimpin. Dan ini pesantren yang sampai kapanpun pesantren yang tidak pernah menerima santri. Kenapa? Karena pesantren narapidana. Kan tidak ada yang berminat masuk ke sana. Ada tidak di antara kawan-kawan yang mau masuk pesantren saya? Saya kira tidak ada, kan? Cuma karena sesuatu hal, mau tidak mau, karena dia melanggar hukum, dan oleh penegak hukum atau kehakiman atau kejaksaan, dia ditetapkan sebagai orang bersalah. Apakah bersalahnya bagaimana, itu bukan bahasan kita sekarang ini. Saya ingin menjelaskan bahwa saya memilih kategori penegakan hukum. Dan kebetulan pesantren yang saya dirikan, saya pimpin ini sudah menjadi role model untuk pembinaan pesantren seprovinsi Kalimantan Selatan. Jadi sudah menjadi role model dan sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan baik di tingkat Kaminhumkan maupun dari tokoh-tokoh lintas institusi atau lintas departemen atau kantor dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita dari segi ilmiah atau substansinya adalah yang pertama portofolio, yang kedua adalah KTI, yang tadi saya jelaskan versi jurnal, dan yang ketiga adalah video. Nah, yang terakhir inilah PPT atau bahasa yang ringkasnya itu PowerPoint lah. Tetapi PPT ini garis miring nanti presentasi. Nah, PPT presentasi ini nanti itu akan masuki tahap kedua, atau dalam inti itu adalah final. Nah, kalau dari provinsi ke nasional itu green final namanya. Kita menunggu masuk dah kita nominasi ini. Nah, kalau sudah nominasi kita berarti posisi green final untuk final. Finalnya itu di PPT garis miring presentasi. Apa bedanya PPT dengan presentasi? PPT itu bahannya, presentasi itu kemampuan kita untuk mengurai apa yang selama ini kita lakukan sesuai dengan kategori kita. Simpelnya, Ibu Ustazah kita dan kawan-kawan yang hari ini hadir, saya Pak Awad ini menggambarkan seperti orang membuat rumah. Bikin rumah. Rumah itu kan memerlukan tanah. Tanah itu berarti kita memiliki binaan. KTI-nya itu adalah rumahnya adalah KTI. Kemudian videonya adalah kamar-kamarnya. PPT-nya dan presentasinya adalah seluruh dari tanah, rumah, kamar, dan halaman. Itulah yang disebut dengan PPT garis miring presentasi. Jadi seperti desain rumah itu, kita harus mampu menjelaskan kepada dewan juri yang terhormat itu dengan berbagai macam teknik mereka mengorek keterangan dan sebagainya. Kita tampilkan, ini Pak, ini rumah saya, ini tanahnya legal, sah, rumahnya ini apakah semi permanen atau apa sebagainya, isinya sebagainya. Ini kita jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga, Ibu host dan kawan-kawan sekalian, dalam PPT presentasi nanti itu yang terpenting rumusnya BIA, B-I-A, B-I-A. B-nya itu before atau sebelum kita membina. Kemudian I-nya adalah intervensi atau eksekusi. Dan yang ketiga adalah
after, sesudah kita membina atau sesudah saat kita membina dan sesudahnya adalah kemanfaatan yang didapat oleh yang kita bina. Nah, yang kita bina itu dalam bahasa perguruan tinggi namanya adalah output. Nah, jadi apa yang saya lakukan di pesantren yang saya pimpin itu outputnya memberikan manfaat kepada narapidana. Outcome-nya selain narapidana ada juga orang lain yang mendapatkan manfaat. Siapa? Banyak. Perguruan tinggi, kemudian tokoh masyarakat, kemudian pemerintah setempat, dan yang terpenting lagi adalah pihak pengelola lapas itu sendiri. Nah, jadi kalau menurut saya yang saya jalani 2023 tadi, ini kuncinya di biaya ini, before. Ketika yang kita kelola itu sebelum kita tuh gimana keadaannya. Nah, saya berpikir seperti ini. Sebelum tahun 2016, bagaimana keadaan lapas tanpa pesantren? Oh, ternyata tidak terorganisir. Kemudian tingkat perkelahian di dalam lebih tinggi. Kemudian bisikan antar penghuni juga lebih tinggi. Tingkat emosi juga lebih memuncak. Nah, ini yang kita kelola. Maka kemarin saya mengambil judulnya adalah Pola Pembinaan Terpadu Narapidana dalam Penegakan Hukum Berbasis Pesantren. Jadi kata kuncinya adalah pola pembinaan terpadu, kemudian lagi terpadu narapidana, kemudian penegakan hukum dan berbasis pesantren. Jadi kata kunci inilah yang saya uraikan di KTI versi akademik, kan tahun ini kan versi jurnal, kemudian di video, kemudian lagi dalam PPT itu dari KTI saya, Ibu Ustazah atau kawan-kawan sekalian, itu jumlahnya 131 halaman. Tapi saya kerucut, saya persingkat menjadi 11 slide saja. Tapi 11 slide ini sudah menggabungkan dia tadi, before, kemudian intervensi, dan yang ketiga adalah berkenaan dengan after, kemanfaatan itu. Bukti kemanfaatan diantaranya adalah MUU. Ya, mahasiswa itu KKN-nya namanya KKN tematik, ini sudah angkatan yang ke-10. Pada saya tampil kemarin itu angkatan 9. Ketika saya pulang dari Jakarta ke Banjarmasin, saya langsung mendapatkan telepon dari Profesor Mujibur Rahman, Rektor UIN Banjarmasin, bahwa segera akan mengirim mahasiswa tematik ke pesantren kami. Ini gambar umum Ustazah Fatimah Ibrahim yang bisa saya kemukakan, dan saya kembalikan kepada host kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji, luar biasa ya pemateri kita kali ini, dan itu terobosan yang sangat luar biasa ya, membina narapidana dalam lingkup pesantren ini. Untuk seluruh rekan-rekan semua, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh langsung memasukkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita bacakan. Ya, ini sebelum itu Pak Ustadz, saya yang mau tanya ini Pak Ustadz. Waduh. Ini menarik sekali. Ini menarik sekali nih pesantren narapidananya ini. Ini maksudnya gimana Pak Ustadz? Narapidana yang dalam penjara itu kemudian dikelola di satu tempat atau seperti apa ini Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Ini berarti sudah bicara tentang pola sistem ya. Jadi memang pada awalnya kita juga berpikir sama seperti apa yang ada di pikiran host kita, Ibu Fatimah Ibrahim, tentang bagaimana sistem pengelolaan yang harus kita lakukan. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya harus mempelajari undang-undang tentang kemasyarakatan nomor 22 tahun 2022. Ini adalah sistem pemasyarakatan yang memang lengkap sekali, bagaimana sistem pembinaan narapidana, tapi ini versinya lapas, versinya Kementerian Kemenkumham. Dan ini murni. Di sana ada 3 kata kuncinya. Pertama adalah kepribadian, kemudian kemandirian, dan yang ketiga adalah pembinaan. Nah, dari 3 macam ini saya mencoba mempelajari di mana bisa kita masuk celah supaya sistem pembinaan berbasis ini masuk. Maka masuk di sana ada sistem pembinaan kepribadian. Nah, kita dapat ini. Kemudian kita mempelajari juga sistem pesantren. Itu kan nomor 18 tahun 2019. Ditambah dengan
nomor 29 tahun 2019. Kalau 2019 itu tentang pesantren, kalau saya ulang 18 2019 pesantren, 19 2019 itu tentang majelis taklim. Ini kita gabungkan. Nah, setelah kita mendapatkan gambaran begini, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi lapas yang nanti akan berubah menjadi berbasis pesantren. Maka kita rapat ratas, Ibu Ustazah dan kawan-kawan sekalian, rapat terbatas ini antara saya sebagai calon pengelola dengan pihak kalapas dan staf-stafnya, itu urung rembuk. Maka waktu disepakati bahwa sepakat kita menggunakan sistem pembinaan kepribadian atau akhlak itu berbasis pesantren. Setelah poin ini kita dapatkan, maka kita bicara lagi tentang bagaimana sistem pembelajarannya. Nah, jadi sistem pembelajaran ini kan paling tidak adalah ada ustaznya, ada ustazahnya, ustaz-ustazahnya, ada materi yang diajarkan, ada narapidana sebagai santri, ada tempat pembelajaran, ada pusat kegiatan masjid, kemudian ada tempat perpustakaan sebagai literasi untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, waktu itu dibagi dua. Untuk sistem struktural itu akan dibuat oleh tim pihak pengelola lapas. Untuk sistem rekrutmen, ada program, kurikulum, kemudian ustazahnya, dan seluruh pendukung kegiatan itu saya dengan tim saya membuat. Nah, kemudian dipertemukan dua tim ini menjadi satu kesatuan. Makanya namanya di sana adalah Pondok Pesantren Terpadu At-Taubah, ya. Jadi terpadunya itu tadi karena dua kolaborasi tadi. Nah, kemudian bagi sisi pembelajarannya, misalnya saya contohkan Ustazah dan kawan-kawan sekalian. Misalnya hari ini hari Rabu. Saya kebetulan mengajar Rabu nih. Saya mengajar Risalah Ta'limul Muta'alim. Saya ngajar itu. Kalau dunia pesantren pasti tahu risalah itu. Nah, saya ngajar nanti pada 8.30 dan 9.30 itu nanti zikiran. Nah, jadi kami kan punya kamar di sana 20 kamar. 20 kamar putra, satu kamar untuk santri putri. Kami tidak pernah nyebut narapidana, ustazah dan kawan-kawan. Saya menyebutnya narapidana itu dengan sebutan santri. Kecuali saat ini saya nyebutnya narapidana, ya karena untuk memahamkan pada kawan-kawan. Jadi saya nyebutnya santri. Jadi kalau nanti saya sebut santri, maka mafhumnya adalah narapidana. Nah, jadi kalau misalnya 8.30, 9.30 adalah kita zikiran itu kita salat duha, baca surah Yasin, kemudian kita istighosah, kemudian kita ditutup dengan baca doa. Ini nanti kamar 1, 2, dan 3. Jadi kamarnya, yang 3 kamar ini masuk ke masjid, karena masjid sebagai pusat pembelajaran. Kemudian masuk yang kedua. Hari ini hari Kamis, pak pertama yang pembelajaran ini adalah paknya tauhid. Nah, tauhid itu masuk nanti kamar 4, 5, 6. 1, 2, 3 itu kembali ke kamar istimewa mereka masing-masing. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah pembelajaran pertama atau jam yang kedua. Kalau kita masukkan zikiran tadi, nanti 9.30, 10.30 berakhir, masuk lagi pak yang ketiga. Nah, saya pak ketiga ini Ta'limul Muta'alim. Nah, ini masuk saya nih. Itu nanti masuk adalah, kalau tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7, 8, 9. Nah, itu masuk. Nanti ini kembali ke kamar masing-masing sampai zuhur. Nah, zuhur ini semua santri keluar. Nah, keluar. Dia ikut berjamaah di masjid. Nah, ini memang memerlukan pengamanan tingkat tinggi, ini siaga 1 ini, karena setiap napi santri yang keluar dari kamarnya itu risikonya luar biasa. Makanya tingkat keamanan harus dinomor satukan. Kalau di lapas itu harus Nah, begitulah selanjutnya berlanjut setiap hari. Jadi kita nih, ustazah dan kawan-kawan saya, pembelajar itu persis kayak pesantren di pesantren ya memang ada spesifiknya. Nah, kemudian malam Jumat nanti khusus kita yasinan, peribadatan, ya. Nanti kalau hari Sabtu kita khusus latihan hafsian, burdahan, hadrah. Kemudian hari Minggu itu ada pengajian umum khusus
tamping. Tamping itu gini Ustazah dengan kawan sekalian. Narapidana dalam kurung santri yang sudah dianggap punya perilaku yang baik. Jadi dia bisa membantu pihak lapas. Tamping ini macam-macam, ada tamping tamu, ada registrasi, ada apa di bengkel. Bengkel itu macam-macam sana, listrik, perikanan, kemudian dan sebagainya lah. Terus lagi ada di koperasi, ada bagian masak, ada bagian pembagian. Ini jumlahnya 60. Nah, hari Ahad itu khusus kelas tamping. Saya beri nama Majlis Tamping Al-Mukhtar. Al-Mukhtar itu kan terpilih hatinya. Jadi kita pilih orang-orang yang dianggap lapas sudah bagus. Nah, ini kelas lain kelasnya. Nanti hari Jumat sore ada lagi kelas namanya PCDA. Pembibitan calon dai at-taubah. Ini adalah pengurus organisasi santri, koordinator santri dan kawan-kawan, dan guru-guru TPA, itu kita gabungkan. Inilah yang menjadi kader kita kalau nanti dalam kegiatan pembelajaran mungkin ada yang tidak masuk gurunya. Ini bisa, dan mereka kita latih. Dari ceramah biasa, ceramah yang luar biasa, dari materi yang sederhana sampai materi yang kelas berat, kemudian termasuk Basul Masail kita bahas di sana, keterampilan keagamaan juga. Jadi alhamdulillah Ustazah dan kawan-kawan sekalian, selama PJDA ini kita lakukan, alhamdulillah kami sangat terbantu. Dan mereka sudah bisa ceramah sebagaimana kita bisa ceramah. Dan kami kita tampilkan di hadapan bupati kita di lapas itu. Saya kira ini informasi yang awal. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Ini ada pertanyaan dari admin Selo Agama ini, Ustaz. Izin bertanya Pak Haji, apa kendala yang dijumpai dalam membina narapidana berbasis pesantren? Terima kasih Pak Haji, sukses dan berkah selalu. Baik. Ya, Pak Haji silahkan. Langsung saya jawab. Ya. Setiap sistem pembinaan itu pasti memiliki kendala. Ya. Kendala awal adalah pada saat kita akan membina itu kita nih nol di kepala ini. Apa? Nggak tahu saya ini. Karena terus terang juga saya belum pernah mendapatkan amanah memimpin pesantren yang sejenis lapas, saya belum pernah. Maka karena ini adalah merupakan kendala utama dalam hal manajemen, maka jujur saja saya belajar ke Jawa, Ustazah. Mungkin dari kawan-kawan Cianjur kenal dengan lapas Cianjur. Nah, kawan-kawan Jawa Barat pasti tahu. Di sana ada lapas kelas 2B Cianjur. Nah, kami tahun 2016 itu studi di sana. Kita 3 hari lah kita belajar di sana bagaimana. Ya walaupun saat penerapan mungkin beda, itu wajar lah. Tapi kami sudah mendapatkan gambar umum bagaimana sistem pembelajaran dan sebagainya. Nah, kendala yang kedua adalah memahamkan kepada pihak lapas, ini loh Pak, berbasis pesantren itu begini. Ya walaupun awal-awalnya memang agak sedikit kesulitan, tetapi karena kerjasama yang baik akhirnya kawan-kawan bisa memahami. Yang ketiga adalah kendala dana. Dana ini memang klasik, kayaknya sejak zaman Nabi Adam sampai masa terakhir kayaknya ini masuk terus ini. Nah, apa kendalanya dana ini? Pertama adalah saya harus mengeluarkan dana setiap bulan itu antara 8 sampai 9 juta. Nah, kita kan menggaji. Nah itu kemudian biaya operasional. Jadi sekitar 8-9 itulah. Pertanyaan susulan mungkin kalau boleh saya tambahkan, di mana kita mendapatkan dana tersebut? Nah, ada 2. Internal dan eksternal. Internalnya adalah kita di sana ada koperasi, Ustazah, kawan-kawan yang menanya termasuk kawan yang hadir. Ada koperasi. Koperasi ini sepakat kita bahwa sebagian keuntungan koperasi itu diberikan kepada untuk proses pendanaan operasional. Itu satu. Yang kedua adalah sipir kita atau ASN pegawai negeri di lapas itu, mereka setiap bulan juga mengeluarkan dana sukarela. Jadi ada istilah tabungan khusus. Karena saya bilang kalau kita bisa menyuruh gampang. Bagaimana kalau kita juga memberikan sumbangan? Yang ketiga kita cari keluar, Ustazah dan para penaja kawan-kawan. Kita keluar. Keluar ini harus ada syaratnya. Adalah dia harus memiliki akta notaris. Nah, pesantren kami ini alhamdulillah
sudah ada punya akta, ada dasar hukum untuk boleh mencari dana keluar. Jadi kalau kawan-kawan yang lain misalnya ingin ikut mendirikan itu, diantaranya harus dipikirkan adalah dana di luar. Nah, dana di luar ini kita minta kepada Pemda setempat. Nah, selama pesantren berdiri kita sudah mendapat 3 kali Ustazah dana ini. Lumayan, alhamdulillah. Dari 150, dari 150 juta, 130, dan Ramadan tadi kita mendapatkan tambahan dana 30 juta. Nah, ini kita masukkan untuk kegiatan yang tadi operasional termasuk penggajian tadi. Dan alhamdulillah semua lapas kita sekarang ini Ustazah 550 penghuninya. Dan itu sudah semua mendapatkan baju muslim. Jadi baju koko itu ada yang pakai gamis, ada yang baju biasa. Kita berikan peci putih. Jadi kalau suatu saat Ustazah panjang umur nanti ke Kalimantan Selatan dan ke kampung saya, Amuntai ini Ulusan Utara, Ustazah nanti saya bawa ke pesan. Dan Ustazah kalau sudah masuk tidak lagi melihat itu narapidana. Yang dilihat adalah santri yang peci putih, pakai sarung atau pakai gamis. Mereka semua tidak menunjuk sebagai orang napi, seperti santri lah. Bagaimana santri kebanyakan ya seperti itulah. Tentu mereka dengan program-program. Nah, jadi ini kalau pendanaan. Dan kemudian kita bentuk juga Dewan Penyantun. Yang penyantun ini yang memang memikirkan dana bagaimana kita mencari keluar. Jadi ada nanti donatur tetap, donatur bebas. Kita juga bersama dengan Basnas. Basnas itu setiap kali pengislaman kita mendapatkan dana 1 juta. Nah, jadi kita sudah 10 kita mengislamkan selama pesantren ini berdiri, ada 10 santri kita yang sekarang posisi sebagai mu'alaf dan ada sebagian sudah ada yang bebas. Nah, jadi ini beberapa hal kalau tentang kendala, baik kendala umum maupun kendala yang bersifat finansial tadi. Demikian Ustazah. Ya, ini sepertinya banyak sekali nih pertanyaannya Ustaz. Semua ya, antusias ini sepertinya. Masya Allah. Tadi ini ada pertanyaan dari Ibu Salmiah Silalahi. Izin bertanya Ustaz, pola pembelajarannya setiap hari atau bagaimana? Siap. Kemudian ada pertanyaannya selanjutnya Ustaz, saya juga pernah membina para napi perempuan. Saya ingin tanya bagaimana mengukur tingkat kelulusan sebagaimana siswa-siswa yang masuk pondok pesantren biasa atau umum di luar lapas. Baik. Yes. Yang pertama adalah apa tadi sistem pembelajaran ya? Ya, setiap hari atau bagaimana? Baik. Kita pembelajarannya setiap hari. Setiap hari dari kalau kita urut sekedar time-nya ya, jadwal lengkap itu pertama jam 4 dulu. Nah, jam 4 ini itu semua santri bangun dengan aktivitas lapas. Kan ada aktivitas lapas, ada aktivitas pesantren. Nah, jam 4 ini ada 2. Jadi jadwal lapas, dia bangun seperti biasa, bagaimana program lapas. Kemudian ada sisipan program dari pesantren. Apa? Di sana ada 3 kamar khusus yang pilihan tadi. Nah, kan ada tamping, kemudian pengurus organisasi santri, kemudian guru-guru TPA, termasuk pengelola masjid. Jadi 3 kamar ini memang kamar khusus sebagai jemaah tetap. Nah, jam 4 ini mereka disuruh bangun tetapi sifatnya pribadi, mandiri. Ada yang tahajud, ada yang zikir, sampai nanti mereka sampai salat subuh. Jadi 3 kamar. Nah, nanti pada jam 7 dan sampai sebelum jam 8.30, ini adalah program lapas. Makan, kemudian olahraga, mandi dan sebagainya. Oke, bisa dipahami. 8.30 tadi yang saya sebutkan di awal, 8.30 sampai 30 itu zikiran, saat doa, yasinan. Oke. Kemudian 9.30 sampai 10.30 pembelajaran pertama, tadi saya sebutkan kalau hari Kamis saya ngajar di pak kedua. Nah, kalau yang pak pertama adalah teman saya yang tauhid tadi. Nah, sampai zuhur, mereka sampai zuhur kembali ke kamar masing-masing sampai nanti mereka makan, minum, olahraga, itu programnya lapas seperti biasa, santai. Termasuk mereka juga berkomunikasi dengan keluarga. Kita menyediakan 2 versi. Versi tatap muka jam 9 sampai jam 11 itu keluarga boleh membesok atau menjenguk santri. Ada juga khusus melalui
video call, ya, visi. Itu boleh. Jadi nah ini dari zuhur sampai sebelum asar, mereka diberikan waktu untuk bercengkerama dengan keluarga dari video call-nya. Kalau jam 9 sampai jam 11 itu tetap muka langsung, keluarga datang. Nah, jadi apabila kebetulan hari itu jam kamarnya dia belajar tapi ada keluarganya, kita berikan kelonggaran. Tidak ikut belajar tapi bercengkerama dengan keluarganya. Jadi kita di sana memang sangat menghargai sekali arti sebuah kebebasan. Nah, salah satu keuntungan pesantren ini apa, Ustazah dan kawan-kawan sekalian? Dengan adanya pesantren, mereka lebih sering keluar daripada diam di kamar penjara itu. Ini keuntungan yang tidak ternilai. Coba Ustazah bayangkan, tidak ada pesantren, mereka di dalam kamar saja. Kecuali kalau sudah sampai waktunya keluar. Dengan adanya pesantren, ini namanya kita taktik kita untuk ikut memberikan pernapasannya agak lega sedikit. Kalau ke dalam kan Ustaznya bisa membayangkan 4 kali 4 dihuni 50 gimana? Sesak napas kita. Tapi kalau keluar dengan dalih adanya pesantren itu mereka keluar bisa berbicara dan ini akan menghilangkan stressing di otaknya. Maka kami di sana juga menerapkan namanya psikoterapi, psikosomatik religius. Dan langsung saya yang mimpin timnya. Jadi kita memang tingkat psikologi juga kita jaga. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi apa tadi? Saya lupa tadi. Pertanyaan kedua intinya apa? Meningkat apa? Bagaimana ya? mengukur lulusan ya? Baik. Nah, kita di sana ada menggunakan 2 pola, ya. Jadi evaluasi itu pertama dari keaktifan disiplin mereka mengikuti pelajaran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem wawancara. Nah, sistem wawancara. Nah, wawancara ini ada 2 kita lakukan. Sebelum dia masuk pesantren, melakukan wawancara. Yang ketiga, terakhir, sebelum dia bebas. Misalnya kalau dia mau bebasnya 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Itu kita panggil. Bagaimana daya serap dia selama dia mengikuti pesantren. Tapi kami tetap menggunakan sistem evaluasi yang sederhana. Sederhana saja. Tapi nanti kami berikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan mengikuti pesantren dan selama ini nilainya ini sebagainya. Tapi ini tidak bisa digunakan untuk ikut ujian pegawai negeri. Nggak bisa. Ini belum sampai ke sana kita. Karena kita masih menggunakan yang sederhana. Karena target kita adalah adanya kesadaran, adanya perubahan. Dan nanti ada namanya khafatul tahris atau namanya khaflah akhirus sunnah. Jadi terakhir itu kita bikin kayak wisuda, Ustazah. Kayak wisuda itu. Jadi kita ada upacara, ada serimonia, ada sambutan. Kemudian dia mencium bendera merah putih. Karena kita menerapkan 4 pilar. Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia wajib mencium bendera merah putih sampai dia meresapi. Jadi jiwa nasional kita tumbuhkan. Dia mencium bendera pesantren kita. Dia kemudian membaca perjanjian ikrar santri. Sudah kita bikin. Nah, kemudian kita di baiat, ya baiat yang sederhana lah. Baca syahadat, kemudian syahadat tauhid, syahadat rasul, salawat, kemudian kita. Nah, ini kita berikan. Dan berikan mereka baju putih semua. Diserahkanlah seperti kayak ijazah itu, seperti sertifikat itu. Kita ingin memunculkan suasana sahdu, suasana hikmat, dan suasana serius. Bahwa Anda ini adalah alumni pesantren atau bukan alumni lapas kelas UB Amuntai, bukan. Maka di sana ada semboyan. Di balik jeruji, kurai hidayah, berjiwa santri. Makasih. Iya, ini selanjutnya ada pertanyaan juga ini Pak Ustadz lagi. Santri yang masuk pondok harus yang sudah mau bebas atau masih lama hukumannya, Ustadz? Baik, langsung saya jawab. Setiap narapidana yang dikatakan ada jenis, ada narapidana, ada terpidana kan, ada 2 jenis. Nah, 2 jenis ini kalau sudah masuk ke lapas kami, itu otomatis sebagai santri. Senang tidak senang, lama tidak lama. Di tempat kami itu paling lama yang saya tahu sekarang ini adalah 12 tahun. Nah, itu kayak kasus pembunuhan.
Kalau yang di bawah setahun ya 6 bulan misalnya kan. Nah ini, jadi lama, tidak lama, kemudian vonisnya dan sebagainya. Dari 43 jenis pelanggaran di lapas kami itu. Ya walaupun yang tertinggi masih narkoba, masih tertinggi 60%. Itu semua berstatus sebagai santri. Jadi wajib. Bagaimana kami cara mewajibkannya? 4 tahap. Pertama dipaksa. Dipaksa ini gampang. Kalau sudah aturan lapas, aman. Kalau dia macam-macam, nah udah nih ada cara tersendiri yang lebih humanis. Nah, dipaksa, dibiasakan. Kan maklum, penghuni ini kan macam-macam warnanya, pelangi nih. Ada yang punya, tahu lah Bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan sekalian bagaimana kondisi penghuninya. Dipaksakan, dibiasakan. Dipaksa dulu. Nggak bisa wudhu, biar aja salah wudhunya nggak apa-apa. Nanti kita betulkan. Masuk ke masjid, nggak bisa. Masuk dulu yang penting. Sembahyang di sembahyang belakangan. Paksa dulu. Nanti baru kita jadikan pembelajaran. Setelah belajar, mereka terbiasa, kita betulkan. Tadi wudhunya gimana, Pak? Oh gini, kita. Langsung kita praktek saja di tempat wudhu tuh. Nah ini praktek yang benar. Tadi gimana sholatnya tadi? Nggak bisa. Oh bagaimana angkat tangan? Kita betulkan. Jadi sana lebih banyak bersifat praktek. Supaya mereka itu cepat. Langsung, karena kalau teori-teori kayaknya kurang pas lah. Walaupun teorinya tetap ada, tetapi praktik itu lebih kita utamakan. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Pokoknya di sana dipaksa, dibiasakan, kemudian disyukuri. Nah, disyukuri alhamdulillah dapat ibu lapor sedikit. Nah, yang terakhir apa? Alhamdulillah wa syukurillah Allah menghentikan langkah di pas santri ini untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Saya kira demikian. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Ini terobosan yang luar biasa ya Pak. Pesantren narapidana berbasis pesantren. Nah, kita kalau tadi kita bahas soal pola pembinaan narapidana. Kalau kita bahas tentang payuatnya ini, Pak Ustadz. Siap. Berarti kita harus punya inovasi gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Untuk bisa dalam kategori payuat ini gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Mungkin bisa dikasih tipsnya Pak Ustadz untuk bagaimana nih untuk kawan-kawan penyuluh bisa punya inovasi-inovasi gitu. Baik. Terima kasih. Saya ulang sedikit di atas tadi, kita punya 3 prinsip ya. Alamiah, ilmiah, dan ilahiyah. Nah ini saya pegang terus ini. Insya Allah saya pegang. Dan akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tipsnya adalah kita harus mengikuti tahapan-tahapan pa'awat itu dengan seksama. Pertama, pelajari tentang aturan main. Kan kalau tahun ini kan kita merujuk kepada keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor 352 tahun 2004 ya, yang diantaranya itu yang agak beda dikit masalah KTI Pirsi Juna dan juga uji publik itu yang saya lihat yang agak beda dikit dengan angkatan kami walaupun tidak terlalu banyak perbedaan. Tetapi kalau lihat dari aspek action di lapangan kayaknya uji publik lebih banyak tahun ini diminta oleh panitia tim. Yang berikutnya adalah kalau tadi alamiah kita jawab apa adanya, ilmiah tadi diikuti 4 unsur. Nah, ilahiyah ini penting. Ilahiyah itu penting sekali menurut saya, bahwa keikhlasan, kerja keras, disiplin, profesional itu harus tetap kita kedepankan. Apabila ini kita mendapatkan, maka yang berikutnya yang kita lakukan adalah kita harus melengkapi apa yang diminta oleh aturan tersebut. Misalnya, kan unsur pertama yang sangat penting adalah portofolio. Saya menyebutnya portofolio itu agak sedikit kekeluargaan, humanis, my profile katanya. Siapa saya? Siapa Nawawi ini siapa? Nah, hari ini saya diperkenalkan oleh host Ustazah Fatimah Ibrahim. Nah, saya ingin memperkenalkan, ya, inilah saya. Tapi apa adanya. Saya tidak membuat bohong-bohongan, apa adanya saja. Inilah Nawawi, inilah saya, inilah kerjaan saya. Ya, jadi ini
perlu kita pahami apa adanya saja. Jadi itu saya masukkan adalah kita pelajari portofolio itu apa. Nah, saya masih ingat Ustazah dan kawan-kawan sekalian, termasuk kawan-kawan penanya tadi, portofolio saya itu jumlahnya 191. Itu portofolio. Nah, jadi jumlahnya luar biasa. Di sana banyak klasifikasinya, dari pendidikan, pengabdian, dan sebagainya. Itu kita susun sedemikian rupa. Dan kita ikuti aturan sistem penulisan, peletakan, termasuk juga linknya. Nah, linknya. Kan kita sekarang dunia IT, digitalisasi kan? Itu sistem seperti itu harus kita ikuti. Karena bagaimana bagusnya MyPropel ketika kita mengemas, kita mengirim, tidak kita aturan itu. Kalau tidak sampai ke pusat, apalah artinya yang Nawawi? Tidak ada artinya kan? Orang tidak bisa membaca bagaimana Nawawi itu. Nah, jadi portofolio ini harus. Yang kedua adalah KTI. Saya lewatkan saja karena tadi KTI sudah banyak kita bahas. Kemudian video. Nah, video ini kan diminta 4 menit saja. Saya saja pernah bikin itu sampai 1 jam awalnya. Memang saya sengaja 1 jam dulu. Setelah 1 jam saya permak, kurang lagi setengah jam, permak lagi jadi 15 menit. Jadi banyak orang-orang yang meninggal dunia. Maksudnya saya tinggal. Kan testimoni itu beberapa orang. Dari pejabat tinggi, sedang, sebagai temuan. Tapi ketika kita harus mengkompresnya menjadi 4 menit, itu harus ada harus ada yang meninggal dunia itu. Harus ada diwafatkan itu. Ada data-data yang harus hilang. Oke lah, kita berilaan aja lah, ikhlas saja lah. Nah, karena kita ini posisi akan ke nasional, maka kita cari ini siapa-siapa testimoni yang sip ini di mana-mana. Nah, saya mungkin Kak Kanwil Kamenhumkam, Kabid, Bupati. Nah, itu yang kita pilih. Ya, jadi mereka silakan nih bicara berapa menit. Tapi nanti saya bilang nanti akan ini meninggal dunia semua nih saya. Nah, ini. Jadi itu yang video, kemudian tadi presentasi. Nah, baik, yang berikutnya adalah selain kita taat aturan, kita juga memiliki, karena hubungan inovasi itu harus mempunyai ilmu intervensi, Ustazah. Nah, tadi kan intervensi itu masuk di BIA tadi, posisi kedua. Before, intervensi, dan after. Nah, intervensi ini saya pelajari betul ini. Intervensi itu begini, tidak mesti berkonotasi negatif, ya. Bagaimana kita mengintervensi sehingga orang bisa mengikuti kita, tetapi hasilnya dinikmati bersama. Jangan hanya kita yang menikmati. Saya bisa mengintervensi pola pendekatan komunikasi ke lapas. Ini. Kemudian lagi Ustazah ini saya intervensi juga dalam bahasa intervensi. Tapi kan bahasa halusnya kan pendekatan. Saya bilang, Ustadz, ini saya ada kerjaan akhirat ini. Tapi gajinya tidak tinggi gimana? Oh, enggak apa-apa katanya. Nah, kan kalau di luar mungkin satu masuk berapa bayar. Nah, di tempat kita ini sukarela. Tetapi tetap kita profesional. Bukan masalah banyak sedikit, tetapi kepastian mendapatkan itu harus ada. Dan kami sampaikan juga, kita setiap tahun mereka berikan juga yang lebih daripada itu. Baju, jas, uniform kita kasih. Di mana kita dapatkan? Yang ceritakan di awal tadi. Nah, jadi intervensi ini adalah penting kita pahami, kita pelajari, tapi bukan negatif. Ini yang bersifat positif. Kemampuan kita menjalin kerjasama, kemampuan kita mengaplikasi, mengimplementasi pemahaman kita di otak dengan di lapangan dengan fakta itu akan menjadi sebuah rumah yang nyaman. Rumahnya itu ya yang tadi, yang saya sampaikan di awal tadi. Makasih Ustazah dan kawan-kawan yang menanyakan tadi. Insyaallah, nggak terasa ini sudah hampir jam 11 Ustaz. Wah, kita bincang-bincang. Ya. Jadi luar biasa ya Pak Ustadz ya. Ini informasi dan juga inspirasi bagi saya pribadi. Ya, mudah-mudahan nanti panjang umur, sehat-sehat rezeki bisa sampai ke Amunta ya Pak. Ya, bilang aja dan nanti. Iya, saya sebenarnya keturunan Banjar Pak. Oh, gimana? Iya, jadi itu nenek kami gitu ya, nenek buyut kami itu merantau ke Sumatera Utara dari Kalimantan Selatan. Masih ingat? Jadi ulunnya masih kawat. Kalau di mana? Kalau di mana masih ingat? Di daerah mana ya? Birayang itu ya Pak. Birayang gitu. Oh, Birayang berapa ya? KST.
Iya. Iya. Masih Jadi ulun ingat ulun masih ingat ulun ya. Ulun ya. Kau masih bukan. Tapi belum suah boleh ke benua. Suah itu bahasa Banjar. Iya. Benua Banjar. Mantap. Alhamdulillah. Hebat ya, mantap. Jadi hari ini darah Banjar sama darah Banjar masih ada sedikit ya nyangkut. Tapi udah lamanya lahirnya di Medan, di Sumatera Utara, Subang Bedagai khususnya. Kalau Ustazah Dian itu satu kampung atau kabupaten apa? Kemarin Sumut juga ya? Dian siapa Pak Ustaz? Yang dulu Sumatera juga, Sumatera atau beda provinsi ya? Kurang kenal Pak Ustaz. Oh ya, siap. Oke, lanjut. Baik Pak Ustadz, ini sudah menunjukkan pukul hampir jam 11, sudah 10.55. Mungkin Pak Ustadz bisa langsung closing statement supaya kita bisa mengakhiri pertemuan kali ini. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Ustazah Fatimah Ibrahim. Ternyata darah Banjar masih ada. Kawan-kawan sekalian yang hadir pada hari ini, termasuk mungkin kawan-kawan lintas agama, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. 2023 saya diberi kesempatan untuk maju dan diberikan amanah sebagai juara PAWAT tahun 2003. Tetapi kawan-kawan sekalian, bahwa amanah ini tidak boleh kita jadikan sebagai hal label saja, tapi kita jadikan untuk memperbaiki diri. Terutama mari kita jaga penyuluh agama Islam khususnya dan penyuluh lintas agama sebagai satu di antara sekian banyak generasi atau lipal yang mampu berada di garda terdepan untuk menerjemahkan program pemerintah dan Kementerian Agama pada masyarakat. Banyak problem-problem masyarakat kita yang harus kita ikut memikirkan, terjun dan terlibat langsung, proaktif, kreatif, inovatif, edukatif, pokoknya yang ujungnya tip-tip itu semua itu penting kita kedepankan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus cepat merespon program pemerintah, tapi juga kita harus paham dengan kondisi masyarakat. Misal sekarang ini kan judi online, narkoba, korupsi. Nah, dan yang lain-lain lah misalnya. Ini kan secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Berarti apa? Kadar keimanan masyarakat itu sangat variatif dan bergelombang. Maka kita sebagai penyuluh agama Islam, nah kalau sudah bicara penyuluh agama Islam, itu label teladan, awat dan sebagainya, itu sudah jangan disebut lagi. Pokoknya kita sebagai penyuluh agama Islam harus tidak terdapat. Kemampuan kita mengintervensi dan menerjemahkan program pemerintah untuk menyelamatkan anak bangsa itu ada harga mati. Walaupun kita hidup dengan Indonesia yang NKRI harga mati, tapi kita juga harga mati juga dalam dunia dakwah. Yang ketiga adalah saya ingin mengajak kepada kawan-kawan, PAWAT ini adalah satu cara yang menurut saya baik untuk membenahi manajemen masing-masing kita. Saya sangat banyak mendapatkan pelajaran dari PAWAT ini. Pertama, kita membenahi administrasi. Yang mungkin selama ini kita proses naik pangkat kita, ini kita belajar dari PAWAT ini. Jadi rapi. Ya. Contoh yang simpel sekali, tidak perlu jauh-jauh. Acara hari ini akan saya masukkan ke insert. Akan saya ini. Nama ustazah saya sebut. Ini hari ini adalah hari kegiatan penyuluh agama di kabupaten saya. Jelas tertulis tanggalnya, siapa pelakunya dan sebagainya, tertulis. Nanti kalau laporan yang lain tidak mungkin lagi terulang. Nah ini makanya saya menggunakan istilah ilahiyah. Apa yang saya lakukan itu saya laporkan. Tidak mungkin gambar ini nanti tidak ada labelnya. Nanti saya berikan lagi tahun depan 2005 misalnya. Enggak. Apa yang sama hari ini terjadi. Tidak ada rekayasa. Nah, jadi ini penting. Kemudian kawan-kawan, saya ikuti saja PAWAT dengan enjoy. Saya tahu kawan-kawan sibuknya luar biasa. Pasti kesibukan ini akan menambah pekerjaan. Dan ingat, pikiran,
finansial, ya, kemudian lagi kesibukan yang sudah menggunung itu pasti akan ditemui oleh kawan-kawan. Tapi yakinlah, kejuaraan itu tidak akan mendustai proses. Proses yang kita jadi sedikit lupa, maka buku saya itu namanya Dinamika Awal tahun 2023. Saya sengaja meletakkan tahun 2003 karena itu diri saya, emosi saya itu ada dalam buku itu. Jadi saya curahkan. Nanti kalau saya kirim ke ustazahnya, nanti bisa dibaca secara sambil santai-santai lah, sambil ngopi lah. Tapi ibu ustazah ngopi atau teh panas? Nah, yang terakhir, nanti kalau di Awat Nasional tampil santai, enjoy, tidak ada beban. Nanti silakan video saya kirim. Mimik saya, holding saya, kinesik saya, gerakan tubuh saya apa adanya. Saya tersenyum, betul-betul tersenyum, tidak dipaksakan. Jadi simetrisnya 16 ini. Asli, ya, seperti ustazah senyum itu seperti itu saya tampil. Tidak ada beban. Ya, santai saja. Karena kalah menang itu sudah sunatullah. Kalah menang itu adalah permainan dunia. Kalau kita kalah, itu kita sudah mendapatkan pengalaman yang lebih. Itulah kemenangan kita. Kalau kita menang, ingat ada tugas beban yang di pundak kita. Mari kita berbuat lebih banyak. Kata kuncinya adalah khairun nas ampauhum linnas. Wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Nawawi Abdurrauf, MPDI, yang telah menyampaikan panjang lebar materi kita pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang setia melihat tayangan ini sampai akhir. Ada yang dari Riau tadi, dari Aceh, Amin. Dari Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sedang Bedagai, Sumatera Utara. Ya, dari mana tadi lagi? Ada dari Jambi, kemudian dari Simalungun, ya, Tebing Tinggi, ya, seluruh teman-teman yang berhadir pada hari ini yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai di akhir, dan saya juga mengucapkan ribuan maaf mungkin terdapat banyak kesalahan di sana sini, dan mudah-mudahan di event-event selanjutnya ada lagi materi-materi yang lebih menarik yang akan dipaparkan di semua ini. Jadi tetap follow Suluh Agama supaya bisa mendapatkan informasi-informasi pemateri-materi yang akan ditampilkan nanti. Ya, saya selaku pembawa acara pada hari ini ada pantun Ibrahim saja pantun dulu. Pantun. Kalau ada sumber ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kapan-kapan kita jumpa lagi. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Ustazah. Makasih luar biasa. Luar biasa. Tunggu nanti bukunya saya kirim. Tunggu. Siap, ditunggu Ustaz. Ini banyak Ustaz mau bukunya. Ini kalau teman-teman yang lain mau bukunya gimana nih Ustaz? Fitriana. Oke, terima kasih Pak Haji dan host Mbak Fatimah. Sehat-sehat, berkah selalu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.